Jadi maka problem sekarang ini kan untuk penentuan nah, kalau kemudian masuk di situ kemudian DP terkait seperti ini harusnya tidak dimasukkan dalam peraturan daerah hukum pemilu. Yang saya maksud di sini adalah memastikan setiap ucapan, tindakan, prosedur dan pengambilan keputusan dalam proses pemilu sesuai hukum yang berlaku. Itu ya menjaga dan adalah dari kemudian ini ya tidak usah ada feedback ya, ada feedback berapa. Ya, tentu ya saya menjaga kebijakan panjenengan selama ini. Kan ada peraturan-peraturan turunan lainnya. Di samping itu juga ada peraturan terkait ya, misalkan berkaitan dengan netralitas berbagai pihak yang memang dilarang oleh undang-undang, yang itu secara spesifik tidak diatur oleh undang-undang pemilu, namun diatur dalam undang-undang lainnya. Oke. Selain itu, adakah misalkan tentang APK dan sebagainya? Ya, seperti yang kita diskusikan tadi, kita memetakan berkaitan dengan maraknya alat peraga pada beberapa titik di Kabupaten Blora. Nah, kita tadi mengundang narasumber dari Kabag Hukum Seda Blora. Kita mendiskusikan pengaturan pemasangan alat peraga kampanye. Tadi disampaikan oleh Pak Kabag Hukum bahwa berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye itu diatur dalam peraturan daerah tentang reklame ya, itu nomor 19 tahun 2000, nomor 12 tahun 2019, kemudian juga peraturan bupati, terus kemudian baru diturunkan menjadi SK Bupati sebagai basicingnya begitu. Hari ini saya dimintai Bawaslu untuk menyampaikan materi terkait dengan reklame, yang mana dalam kegiatan pesta demokrasi lebih dikenal namanya alat peraga. Jadi kami sampaikan regulasinya terkait dengan perda reklame dan tata acaranya. Nah, khusus untuk alat peraga nanti akan ada kebijakan khusus, yaitu dengan keputusan Bupati Blora terkait dengan titik-titik lokasi mana yang diperkenankan untuk pemasangan alat peraga, sehingga nanti teman-teman Panwascam bisa mengidentifikasi titik-titik mana yang diperbolehkan untuk kampanye terkait dengan alat peraga dan tidak, sehingga nanti dalam pengawasannya bisa efektif dan saling berkoordinasi dengan Satpol PP dan Rantib di kecamatan. Yang mungkin menjadi persoalan selama ini adalah apakah sekarang ini sudah masuk waktu kampanye atau belum. Sehingga maksud saya perlu penegasan di luar jadwal itu pada posisi yang bagaimana, sehingga nanti ada keseragaman bagi pengawas waktu itu untuk katakanlah memastikan bahwa sekarang ini adalah melakukan kegiatan apapun misalnya ya, yang itu sebenarnya masuk kriteria definisi daripada kampanye, itu dinyatakan bukan kampanye di luar jadwal, tapi harus ada kepastian. Karena kalau di kampanye adalah apa, itu definisinya sudah ditentukan. Kira itu pada posisi itu perlu juga diberi keseragaman terkait dengan segala hal yang bersifat teknis, sehingga nanti memudahkan bagi kita semua terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini, terutama kampanye itu, sehingga bisa memberi kesempatan yang sama bagi para konsultan atau peserta pemilu.